Hai, balik lagi sama aku Aris. Thank you buat kalian yang udah mau stay di video ini. Dan buat kalian yang baru gabung ke channel ini, kalian bisa langsung klik tombol subscribe yang ada di bawah ini biar kalian gak ketinggalan video-videoku berikutnya. Dan pastinya aku juga makin semangat buat bikin konten-konten yang menarik dan pastinya cocok buat kalian. Nah, di sini aku mau ngejelasin tentang dana darurat. Salah satu komponen dalam menyusun perencanaan keuangan yang baik itu ada yang namanya dana darurat. Nah, menurut aku ini tuh hal yang penting dan kayaknya tuh wajib buat semua orang punya tentang dana darurat ini. Di video aku sebelumnya yang ini, aku udah pernah ngejelasin kalau misalkan sebelum kita berinvestasi, kita tuh harus menyiapkan yang namanya dana darurat dulu. Karena kalau kita udah punya dana darurat, kita tuh bakalan lebih tenang dan nyaman dalam berinvestasi. Beda dengan orang yang belum punya dana darurat, kemudian dia langsung berinvestasi misalkan ke salah satu produk keuangan yang resikonya tinggi kayak saham. Nah, ini tuh resikonya tuh tinggi banget. Tapi kalaupun kalian belum punya dana daruratnya, kalian bisa langsung mulai investasi sambil nabung dana daruratnya atau nyicil dana daruratnya. Asalkan masih disesuaikan dengan kemampuan kalian. Karena menurut aku investasi ini tuh hal yang penting juga. Nah, tapi kalau aku lihat kayaknya tuh masih banyak orang yang belum punya dana darurat yang memadai atau bahkan malah belum tahu yang namanya dana darurat itu apa. Oke, baik, di sini aku mau ngejelasin tentang dana darurat itu apa. Sesuai namanya dana darurat, berarti ini tuh uang atau dana yang dipakai ketika dalam keadaan darurat, genting, atau kepepet. Intinya kamu tuh perlu pas waktu itu juga. Contohnya kayak kebutuhan-kebutuhan yang mendadak, kayak misalkan mendadak sakit, mendadak kecelakaan, mendadak motornya rusak, perlu diservis, kemudian mendadak kehilangan sumber penghasilan, contohnya tuh di PHK. Kayak contohnya tuh saat ini ada pandemi COVID. Banyak banget orang yang tiba-tiba di PHK dan kehilangan sumber penghasilan mereka. Nah, menurut aku pandemi COVID ini tuh mengajarkan banget untuk kita penting punya yang namanya dana darurat. Jadi kalau misalkan kita tiba-tiba kehilangan sumber penghasilan kita atau kita kehilangan pekerjaan kita bisa pakai dulu yang namanya dana darurat ini. Karena kita nggak tahu nih kedepannya tuh bakalan gimana. Nah, ini nih fungsinya dana darurat buat jaring pengaman, penyelamat ketika ada biaya-biaya yang nggak terduga. Sehingga kalau misalkan ada hal-hal yang datang di luar kontrol kita tuh nggak perlu minjem atau hutang ke orang lain. Sekarang kan udah sedikit ngerti nih dan tahu tentang dana darurat dan seberapa pentingnya dana darurat buat kita. Selanjutnya, seberapa banyak sih jumlah dana darurat yang harus kita punya? Nah, pada dasarnya kebutuhan tiap orang untuk dana darurat ini tuh beda-beda nih, tergantung dari jumlah tanggungan atau pengeluaran kita tiap bulannya. Karena tiap orang itu kan pengeluarannya itu kan beda-beda nih. Misal nih buat yang masih single. Nah, buat yang masih single ini tuh kita perlu 3 kali pengeluaran bulanan. Terus buat yang udah nikah ini tuh harus lebih dari itu. Yang udah nikah nih, baru aja nikah, kita perlu 6 kali pengeluaran bulanan. Kemudian kalau misalkan udah nikah, punya anak 1, kita perlu 9 kali pengeluaran bulanan. Terus buat yang udah nikah, punya anak 2, terus pekerja freelance atau wirausaha, ini tuh kita perlu 12 kali pengeluaran bulanan. Karena buat yang punya anak 2, terus pekerja freelance atau wirausaha, ini tuh bakalan punya resiko yang lebih tinggi kalau misalkan nggak punya dana darurat. Apalagi kalau misalkan pekerja freelance yang kerjanya ketika ada project. Nah, ini tuh perlu dana darurat yang lebih besar buat pegangan ketika kita nggak ada project. Kenapa 12 kali pengeluaran bulanan? Kenapa nggak 20 kali pengeluaran bulanan atau nggak 24 kali pengeluaran bulanan? Nah, jadi misalkan kalau 20 kali pengeluaran bulanan atau nggak 24 kali pengeluaran bulanan, ini tuh terlalu besar banget. Mendingan uangnya itu diinvestasiin. Nah, rumus ngitung jumlah dana darurat ini tuh 3 dikali jumlah tanggungan dikali jumlah pengeluaran kita tiap bulannya. Terus cara membelinya gimana? Kan nggak mungkin kalau misalkan kita tiba-tiba punya dana darurat segitu banyak. Apalagi kalau misalkan kalau yang udah nikah punya anak 2 itu kan perlu 12 kali pengeluaran bulanan. Nah, ini tuh kan gede banget, sedangkan kita masih punya tanggungan, terus masih perlu buat biaya hidup. Gak mungkin kan kalau misalkan kita tiba-tiba ngumpulin uang segitu banyak dalam waktu yang singkat. Nah, uang segede itu tuh kalian bisa kumpulin buat 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan 3 tahun ke depan. Jadi caranya adalah kalian bisa nabung atau ngumpulin sedikit demi sedikit bertahap. Terus kalau misalkan kalian ada penghasilan tambahan, kalian langsung masukin ke dana daruratnya. Dan kalau misalkan dana daruratnya kepake, kalian jangan lupa buat ngisi lagi dana daruratnya. Terus nyimpen dana daruratnya di mana? Kalau misalkan kita nyimpennya di rekening pengeluaran, itu kan biasanya masih kayak kadang bocor-bocor halus, kadang kita tuh masih biasa ada yang kepake. Nah, sebenarnya teorinya tuh dalam menyimpan dana darurat ini itu yang minim resiko atau resikonya rendah, terus likuiditas atau mudah dicairkan. Karena kalau misalkan kita ada kebutuhan yang darurat, kan kita harus langsung pakai dana darurat itu. Makanya harus yang mudah dicairkan dan minim resiko. Nah, untuk
untuk nyimpen dana darurat, yang pertama kita tuh harus nyimpen di tabungan. Kemudian yang kedua di deposito bank. Biarpun kalau misalkan di deposito bank kita tuh masih perlu waktu buat mencairkan dananya. Kemudian yang ketiga ini tuh reksadana. Tapi perlu digarisbawahi di sini harus yang reksadana pasar uang. Kemudian yang keempat, kalian bisa nyimpen dana darurat kalian di emas atau logam mulia. Kenapa tabungan berada di paling awal? Karena ketika kita ada kebutuhan yang mendadak atau ada kebutuhan yang darurat, terus kita nggak ada waktu buat nyari deposito atau reksadana kita tuh bisa pakai uang yang ada di tabungan ini dulu. Kayak misalnya nih, tiba-tiba sakit pas hari Minggu, mau nyari deposito kan banknya juga tutup. Terus mau nyari reksadana juga masih perlu waktu juga. Nah, di sini kalian bisa gunain uang yang ada di tabungan kalian dulu. Makanya kenapa kita tuh harus nyimpen sebagian dana darurat kita tuh di tabungan. Nah, tapi di sini menurut aku kalian tuh harus misahin antara rekening pengeluaran dan rekening tabungan. Nah, dana daruratnya tuh ditaruh di rekening tabungan, biar dana daruratnya tuh nggak kepake. Karena kalau misalkan kita naruhnya di rekening pengeluaran, biasanya tuh masih bocor-bocor halus, masih ada yang kepake. Jadi lebih baik rekening tabungan dan rekening pengeluaran itu dipisah. Kalau aku sih setengahnya di tabungan, terus setengahnya bisa di deposito, bisa di reksadana, bisa di emas. Nah, kenapa sih emas ini tuh berada di paling akhir? Karena emas ini tuh kayak pondasinya. Terus emas ini tuh kalau misalkan disimpan buat jangka panjang, ini tuh bakalan menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Makanya kenapa yang paling awal itu harus yang mudah dicairkan kapan aja, seperti tabungan. Kemudian kalau misalkan mau investasi tapi belum punya dana darurat, gimana? Nah, di sini kalian bisa bagi kok. Kalau misalkan kalian biasanya tuh investasi 20% dari pendapatan kalian tiap bulannya. Kalian bisa tuh 10%-nya buat investasi, kemudian 10%-nya lagi buat nabung dana darurat kalian. Jadi nggak harus langsung dan bisa bertahap. Kemudian kalau misalkan kalian ada penghasilan tambahan, ada bonus, ada THR, jangan lupa buat langsung dimasukin ke dana daruratnya biar cepat terkumpul. Nah, mungkin itu aja cara buat mempersiapkan dana darurat biar kalian punya dana darurat. Jadi setelah nonton video ini, jangan sampai kalian tuh nggak punya dana darurat. Jangan lupa like postingan ini kalau misalkan videonya bermanfaat, komen juga, dan subscribe biar kalian nggak ketinggalan video-video aku berikutnya. Thank you buat yang udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.